Hai, kita ketemu lagi di channel ini. Saya Kak Tika. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dengan imunitas yang terjaga. Stay safe dan stay healthy ya teman-teman. Kali ini saya akan tarik energi 12 zodiak periode 6 bulan ke depan. Dari mulai bulan Juli sampai ke Desember 2021. Peristiwa besar apa yang akan dialami setiap zodiak? Jadi cek pembacaan energi zodiak Sun, Moon, dan Rising kamu. Sekali lagi ini bukan bacaan horoskop, tapi ini adalah bacaan kartu tarot. Kalau kamu ingin melihat bacaan horoskop, silahkan ke link cafeastrology.com. Saya pernah berikan tutorialnya di channel ini. Kamu cek di beranda ya. Untuk tutorial cek Sun, Moon, dan Rising. Di sana juga saya kasih petunjuk untuk kamu melihat bacaan zodiak harian, bulanan, dan tahunan menurut hitungan horoskop. Kalau di sini saya tarik energi, bukan membaca horoskop. Jadi perlu difahami ya teman-teman. Oke. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, jika kamu menyukai pembacaan kartu tarot di channel ini, jangan lupa di-subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar ke depan kamu mendapatkan kabar-kabar terbaru dari channel ini. Disclaimer ya teman-teman, kalau kamu ngerasa bacaan kartu tarot di channel ini ada korelasinya dengan bacaan horoskop, kemungkinan karena energi yang saya tarik itu dekat atau bertepatan. Tapi kalaupun tidak, kemungkinan ada energi teman-teman yang lain yang nyangkut di sini. Karena bacaan kartu tarot kan general. Saya tariknya berdasarkan energi dominan. Jadi tidak akan sepenuhnya cocok dengan bacaan horoskop. Itu sudah pasti. Oke, let's move to the deck. Hai Sagittarius, Sun, Moon, Rising atau Ascendant. Peristiwa penting apa atau peristiwa besar apa yang akan terjadi dalam kehidupan Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Ascendant di bulan Juli sampai Desember 2021 ya, periode akhir tahun 2021. Kalau kamu rasakan negatif, anggap ini sebagai informasi agar kamu bisa antisipasi dan mencari solusi. Kalau kamu anggap ini positif, bersiap-siaplah menyambut. Peristiwa penting Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising akhir tahun 2021. Atau peristiwa besar apa? Ada dua kartu, satu kartu lagi baru saya baca ya. Oke. Di sini ada Aquarius. I know Aquarius ini energi perubahan mendadak ya, tiba-tiba, jeder gitu ya. Kemudian di sini ada Chiron, healing. Kemudian di sini ada Void of Curse Moon, missing. Kartu kamu unik sendiri di sini Sagittarius ya. Ya, karena di sini ada kartu Chiron juga. Kamu sepertinya satu-satu zodiak yang kartu Chironnya keluar di sini. Dan Void of Curse Moon ini juga. Chiron ini tentang kesedihan dari masa lalu, sesuatu yang gelap dari masa lalu yang kemungkinan muncul di periode akhir tahun ini. Ini bisa saja hubungan, relationship yang dulunya sudah dikubur, yang dulunya rumit banget hubungannya, bisa muncul kembali, dibahas kembali, atau menjadi isu kembali di akhir tahun 2021 ini, atau ada traumatik masa lalu yang muncul di sini. Seperti terangkat kembali, bagaimanapun caranya. Sehingga kamu harus benar-benar tahu bagaimana cara mengendalikan diri kamu. Dan terkait dengan kartu 52 ini, Void of Curse Moon, ini ada penundaan, ada ketidakpastian. Mungkin kamu akan ngerasa hampa banget, kayak gak punya teman, gak ada yang ngerti gitu ya. Padahal kamu punya teman banyak. Ada masalah yang belum terselesaikan juga, padahal kamu ngerasa targetnya akhir tahun ini kalau bisa masalahnya kelar semua karena 2022 kamu mau menyambut gitu ya. Tapi di sini ada masalah yang belum selesai. Oke. Saya lihat lebih dalam di sini. Sagittarius, energi akhir tahun 2021. Di sini ada impartiality.
mencari keadilan, creation. Bittersweet, oh hal-hal yang manis. Kemudian di sini kartu tambahannya, peristiwa penting atau peristiwa besar apa yang akan terjadi untuk Sagittarius akhir tahun 2021. Oke, di sini ada regret. Kemudian ada di sini kartu kedua ya, courage. Kemudian ada imagination. Saya tambah lagi kartunya untuk peristiwa penting atau peristiwa besar Sagittarius akhir tahun 2021. Satu kartu, Nine of Autumn, Nine of Sword ya. Oh, bukan. Kemudian di sini ada Prince of Autumn dan Six of Spring. Oke. Sagittarius, peristiwa penting apa yang akan terjadi di akhir tahun 2021 ini? Di sini ada Aquarius, impartiality, dan juga ini penyesalan ya, dan Nine of Autumn. Sepertinya di akhir tahun ini perubahan mendadak dan tiba-tiba ya. Aquarius ini energi keseimbangan, batin ya. Jadi di sini di dalam batin kamu inginkan keseimbangan, dan ini gak akan bisa tenang sebelum kamu bisa mendapatkan keseimbangan itu. Di sini ada rasa penyesalan, rasa bersalah kamu yang mungkin malu untuk kamu akui, karena di sini Nine of Autumn-nya ada. Kamu ngerasa di sini sudah mencapai titik pencapaian tinggi ya. Kayaknya kamu nggak perlu dengan seseorang, atau nggak perlu untuk ngomongin maaf ke seseorang, dan ini kamu pendam di dalam hati kamu ya. Ini kalau saya lihat sebenarnya Nine of Autumn ini bagus ya, karena ini reward ya. Tapi karena kamu ngerasa di sini sedang berada di posisi mendapatkan reward, jadi kamu rasanya kayak nggak perlu menunduk gitu ya. Kamu ngerasa nggak perlulah diomongin, lebih baik semuanya itu kalau bisa ambigu ya, berakhir dengan sendirinya tanpa ada kata maaf, dijalani aja gitu ya. Tapi semakin kamu ini mencegah diri kamu untuk mencapai kestabilan atau menyeimbangkan emosional batin kamu di sini, ini akan semakin meresahkan, dan Aquarius ini akan gak enak kamu rasakan di dalam hati kamu. Mungkin kamu di sini akan ilusi, ngebayangin hal-hal yang negatif, atau ada imajinasi yang irasional di sini ya. Oke. Jadi peristiwa penting yang akan terjadi di akhir tahun 2021 ini, mungkin kamu akan menyadari kesalahan kamu, tapi kamu belum berani untuk mengungkapkan, dan akan ada keresahan juga di dalam hati kamu sebelum kamu berani untuk mengungkapkan maaf atau mengungkapkan kesalahan kamu. Oke. Tapi kalau di sini sebagian Aquarius mengambil tindakan untuk meminta maaf karena menyadari kesalahannya, dia akan mendapatkan kestabilan dan rasa kebahagiaan di sini. Seperti reward ini akan didapatkan dari Nine of Autumn ini. Jadi nggak ada lagi kekurangan kebahagiaan, dia udah dapatkan kestabilan, reward udah dia dapatkan dari finansial ya, dan kemudian Sagittarius ini juga akan dapatkan ketenangan hati. Kurangnya di sini ketenangan hati sih saya lihat, karena tidak berani mengakui. Oke. Peristiwa yang selanjutnya di sini ada Chiron. Ini dia. Kesalahan masa lalu, hal-hal buruk dari masa lalu ini kembali masuk ke ingatan ya. Dengan kartu Courage, Creation, Prince of Autumn. Saya lihat teguh banget hati
Sagittarius di sini. Ini sepertinya Sagittarius berpikiran untuk karir yang baru atau promosi, atau di sini meneruskan pendidikan ya. Ada kepikiran ke sana dan mungkin akan mengambil pendidikan tambahan untuk nge-push karir, sumber daya manusianya, keterampilannya, keahliannya di sini ya. Ada kaitannya dengan creation, mungkin di sini bisnis sendiri, atau ada juga kaitan dengan belajar keahlian sesuatu untuk nanti dijalankan dan menjadi satu sumber pendapatan yang baru. Jadi sedang mempersiapkan untuk masa depan, untuk pendapatan yang lain gitu, untuk income pendapatan yang lain saya lihat. Dan di sini kartu Chiron bareng dengan kartu Courage. I find the inner strength to face fear with confidence. Saya lihat di sini mungkin sebagian dari Sagittarius ya, mencoba untuk teguh healing ya. Chiron healing ya, untuk menyembuhkan ketakutannya, menyembuhkan hal-hal gelap dari masa lalu. Tapi saya lihat di sini cara penyembuhannya selama ini sudah dilakukan oleh Sagittarius. Tapi dia seperti belum menemukan ketenangan batin. Jadi kayak sakit minum obat, nah obatnya itu tidak fungsional. Jadi kayak nggak ngefek sepenuhnya gitu. Nah kalau saya lihat dari kartu sebelumnya, ini terjadi dari peristiwa sebelumnya ya. Sebenarnya di sini yang belum didapatkan adalah maaf, pengungkapan. Ya. Jadi di sini Sagittarius tidak memiliki trust terhadap dirinya, sehingga takut untuk mengungkapkan maafkah atau mengaku bersalahkah. Karena kesalahan itu atau keinginan meminta maaf itu sudah ada di Chironnya ini, mendesak terus, ingin diungkapkan agar semuanya tersembuhkan, agar Sagittarius di sini mendapatkan kedamaian hati. Tapi dengan kartu Courage ini semakin gigih dan bertahan saya lihat. Oke. Ya. Kemudian di sini untuk peristiwa selanjutnya, Void of Cursed Moon. Ada ketidakjelasan ya. Masalah belum selesai, tentu saja. Nah, imagination ini yang saya katakan dari energi Aquarius tadi ya, muncul hal-hal yang terkait dengan imagination. Oke, ini ada 6 tongkat ya, kebanggaan diri, imajinasi, pandangan ya. Jadi dia memandang dirinya Sagittarius di sini sudah sukses, sudah berhasil membanggakan dirinya. Dan di sini ada bittersweet ya, dan juga ada void of cursed moon. Jadi di sini saya rasakan dari Sagittarius ya, sepertinya dia ingin melakukan usaha atau upaya memberikan sesuatu bittersweet, yang manis, memberikan seperti sambutan yang manis terhadap situasi ya, yang ada kaitannya dengan orang-orang dari masa lalu, dari bagian Chironnya ini ya, masa lalu yang kelam dan buruk, pernah terjadi konflik atau perdebatan sengit di sini ya. Sagittarius ingin menyambutnya atau memberikan sesuatu agar semuanya itu bisa tersembuhkan. Tapi Sagittarius tetap tidak mau mengungkapkan maaf atau tidak mau mengungkapkan kebersalahannya. Karena di sini semakin Sagittarius menahannya, semakin Sagittarius itu merasa Six of Spring. Dia patut untuk dimaafkan tanpa harus meminta maaf misalnya. Atau di sini dia merasa masalah bisa selesai kok dengan Sagittarius memberikan senyuman manis atau sambutan hangat. Atau dia di sini ngerasa Sagittariusnya semuanya akan bisa pulih dan terselesaikan. Tapi ternyata di sini Sagittarius menilai itu salah. Karena Void of Cursed Moon ini juga mengatakan missing ya, kehilangan. Cara yang salah akan membuat Sagittarius semakin kehilangan trust, kepercayaan dari orang lain.
Sementara orang-orang itu mungkin sudah stay menunggu bahwa Sagittarius akan mengungkapkan permohonan. Tetapi di sini tidak ada. Jadi semakin mundur dan semakin menghilang. Sagittarius di sini merasa regret ya. Dikecewakan. Dan belum bisa mendapatkan kestabilan dari sisi perasaan. Jadi di sini Sagittarius, beranilah, percayalah diri kamu. Jangan terlalu berimajinasi untuk hal-hal yang sebenarnya itu kamu nilai salah. Ya, karena kamu bisa kehilangan orang-orang yang sesungguhnya masih sangat kamu harapkan di dalam kehidupan kamu. Pesan untuk Sagittarius akhir tahun 2021. All is well. Everything is happening exactly as it is supposed to. With hidden blessings you will soon understand. Sagittarius, pesannya di sini semua akan baik-baik saja. Kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu ragu. Di sini dengan restu dan juga dengan pengertian, sebenarnya semua ini hanya butuh keberanian dari diri kamu. Kamu aja yang mikirnya ini terlalu overthinking ya. Singkirkan ego, itu sih yang bisa saya tarik dari sini. Kalau kamu memang masih membutuhkan seseorang atau orang-orang yang kamu sayangi berada di dekat kamu, tidak semakin menjauh, tidak semakin menutup diri, singkirkan ego. Salah mengaku salah, Kemudian di sini beranilah untuk mengakui kesalahan, karena itulah gentle yang sesungguhnya. Bukan menunjukkan bahwa kamu sukses, kamu berhasil, atau kamu di sini kamu punya sesuatu, kamu bisa kasih yang manis, tapi sebenarnya bukan ini semua yang diharapkan mereka. Kamu punya uang yang bisa kamu berikan, kamu punya kebanggaan yang bisa kamu berikan, kamu punya hal-hal yang manis untuk kamu berikan, tapi sesungguhnya bukan itu yang mereka butuhkan. Itu hanya pikiran-pikiran kamu yang ngerasa bahwa itu akan berhasil, ya. Kamu terlalu keras, courage, Kamu terlalu keras hatinya di sini, sehingga kamu menutupi sisi kelam diri kamu, sesuatu dari dalam diri kamu yang gelap, yang butuh untuk healing di sini. Kamu mencari-cari solusi yang sebenarnya itu semakin menyesatkan kamu dalam energi Chiron, ya, trauma yang gelap, yang akan membuat kamu kecewa sendiri. Padahal semuanya baik-baik saja kalau kamu di sini berani dan gentle. Baik, saya pikir cukup sampai di sini untuk Sagittarius. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya dari channel ini. Kalau kamu ingin personal reading berbayar, silakan hubungi saya. Lihat di deskripsi ada nomor WhatsApp dan nomor Telegram yang bisa kamu hubungi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Salam hangat penuh cinta. Bye.